Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu lagi di pembelajaran tematik tema 2 subtema 3 kelas 3, yaitu tentang teks petunjuk. Sebelum saya melanjutkan ke pembelajaran, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menonton video pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat memahami apa itu teks petunjuk. Kemudian, memahami apa itu kalimat perintah, dan kemudian memahami dan dapat membuat teks petunjuk tentang merawat hewan atau tumbuhan. Nah, anak-anak, apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk bisa disebut juga teks prosedur. Adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Indonesia yang berisi tentang cara untuk melakukan suatu hal yang dijelaskan langkah demi langkah secara berurutan, sehingga mampu menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Anak-anak, teks petunjuk biasanya terdapat di sekeliling kita. Kita dapat dengan mudah menemukan teks petunjuk. Misalnya, dalam benda yang paling kecil yaitu teks petunjuk penggunaan obat. Ada juga teks petunjuk dalam memasak sebuah makanan. Nah, macam-macam teks petunjuk itu banyak sekali. Tetapi fokus kita hari ini adalah teks petunjuk atau teks prosedur dalam merawat hewan atau tumbuhan, ya. Lalu, apa itu ciri-ciri teks petunjuk? Ciri-cirinya ada beberapa, tapi kita ambil 3 saja, yaitu yang pertama, menggunakan kata kerja. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu kata kerja? Kata kerja itu adalah seperti halnya kata yang menunjukkan kita melakukan sesuatu. Contoh, memasak, mengiris, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam teks petunjuk, kata kerja diubah menjadi kata perintah. Misalnya, dalam kata kerja memotong, maka dalam kata perintah itu diubah menjadi potonglah. Bagaimana bisa seperti itu? Yaitu dengan cara kita mengambil kata dasar dari memotong. Kata dasar dari memotong adalah potong. Kemudian diubah menjadi kata kerja, maka diberi imbuhan me di depan dan mengubah huruf P menjadi M, ya, sehingga kata kerja dari potong adalah memotong. Kemudian jika diubah menjadi kata perintah, maka kata dasar diberi imbuhan lah atau kan di akhir kata tersebut, sehingga menjadi potonglah atau potongkan. Bisa dipahami? Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Kata penghubung yang bisa digunakan dalam teks petunjuk adalah kemudian, lalu, dan sebagainya. Kata penghubung ini biasanya diletakkan di awal kalimat setelah pergantian teks petunjuknya. Misal, bukalah plastik mie instan tersebut. Kemudian, masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih. Nah, kata kemudian itu berada di awalan kalimat perintahnya. Nah,
Kemarin kita sudah belajar tentang wawancara. Dalam wawancara, kita juga dapat kata petunjuk atau teks petunjuk, cara penggunaan, atau cara merawat suatu hewan atau tumbuhan. Nah, selain melalui wawancara, kita juga bisa mendapatkan cara bagaimana merawat hewan dan tumbuhan itu melalui teks petunjuk tersebut dengan cara membacanya. Nah, apa contohnya? Saya contohkan cara merawat bebek berikut ini. Contoh petunjuk merawat bebek. Yang pertama, pilihlah jenis bebek yang dipelihara. Nah, tadi sudah saya singgung tentang kata kerja memilih yang diubah menjadi kata perintah. Sehingga kata kerja memilih diambil kata dasarnya, yaitu pilih. Lalu diberi imbuhan di belakang kata tersebut dengan lah. Sehingga kata perintahnya menjadi pilihlah jenis bebek yang dipelihara. Kemudian, siapkan kandang bebek sederhana menggunakan wadah plastik atau kardus bekas. Selain diberi imbuhan lah di akhir, bisa juga diberi imbuhan kan. Yang tadi sempat saya informasikan ya, kata perintah tidak hanya diberi imbuhan lah tetapi diberi imbuhan kan. Teks petunjuk yang ketiga, kemudian pasanglah lampu di kandang. Nah, di situ sudah menggunakan konjungsi atau kata penghubung kemudian. Lalu ada kata perintah pasanglah lampu di kandang. Pasanglah. Kata kerja dari pasanglah adalah memasang, betul. Sedangkan kata dasarnya yaitu pasang. Kata perintahnya pasanglah. Fungsi lampu bagi bebek yang masih kecil adalah untuk menghangatkan anak bebek supaya tidak kedinginan, karena anak bebek rentan sekali terkena dingin hingga bisa menyebabkan kematian. Teks petunjuk yang keempat, berilah makan dan minum setiap hari. Nah, sudah jelas ya kata perintahnya, berilah. Kata kerjanya adalah memberi. Kata dasarnya beri. Sedangkan kata perintahnya berilah. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami tentang cara membuat teks petunjuk dengan tema merawat hewan? Nah, sekarang supaya anak-anak bisa lebih paham, sebaiknya berlatih membuat teks petunjuk. Jadi aktivitas tematik hari ini, buatlah teks petunjuk merawat hewan peliharaan di rumah. Tulis di buku tulis ya, dan jangan lupa difotokan dan dikirim ke saya. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita tentang teks petunjuk atau teks prosedur dalam merawat hewan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam menjelaskan materi di video kali ini. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan setelah keluar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.